Hai Smart Thinker, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini gue tuh mau share sedikit tentang cara gue diet, oke? Ala Friska. Ini makan malam aku guys, jam 9 malam. Kita cobain ya. Apakah turun banyak? Ini kuat timbang. Dan 0 ya. 0. Dan naik. Oke, kita timbang lagi. The next day. Oke guys, jadi ini gue mau sarapan di hari kedua, yaitu ini sekarang tuh tanggal 1 November jam 9, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, gue tuh sama kayak hari pertama kemarin yang sore gak kerikot. Jadi pertama kali perut kosong gue itu minum jus. Oke, ini udah tinggal setengah gue minum ya. Akan lebih baik kalau lu minum jus bikinan sendiri sih, cuman karena gue balik lagi ya, yang gue bilang kalau diet gue ini adalah diet orang yang gak punya waktu dan malas nge-gym. Jangan lupa berdoa dulu. Jadi diet gue ini benar-benar diet praktis, tapi ya jangan lupa buat konsultasi ya, karena gue tidak menanggung kalau misalkan nanti ada yang nggak cocok, takutnya kenapa-kenapa gitu. Oke. Yang kedua, gue akan makan granola. Di sini gue pakai Fitbar ya. Kalian bisa ganti ya granola ini apa aja ya. Itu sih terserah, karena yang gue bilang ya, ini dietnya tuh benar-benar gue cuman berdasarkan ya konsultasi dokter, and then gue rubah-rubah sendiri. Kenapa? Karena gue udah mencoba berbagai macam jenis diet yang gue nggak cocok dan nggak turun juga. Nah makanya ini coba nih 3 hari 4 hari ini apakah turun atau enggak. Oke, gue makan dulu. Nanti habis ini gue akan kasih tahu ke kalian, spill ke kalian bekal gue kalau ke kantor apa aja dan seharian yang akan gue makan apa ya. Gue sambil makan, gue sambil cerita. Jadi gue tuh udah pernah nyoba intermittent fasting. Itu nggak bisa, gue hampir kayak gejala tipes gitu, karena gue itu punya darah rendah guys. Sorry ya, ini nggak sopan kalau makan sambil ngomong ya, karena biar cepet aja durasinya. Lalu kedua, gue coba makan nggak makan nasi sama sekali. Itu nggak bisa. Itu pusing banget. Baik lagi mungkin karena HB gue rendah, terus gue punya vertigo dan lain-lain ya. Tekanan darah gue rendah, jadi banyak penyakitnya guys. Habis itu gue pernah coba diet IU, dimana ini yang gue combine juga sama diet IU. Itu juga parah banget, itu turunnya cepet tapi parah banget. Gue lemes dan pusing itu udah pasti deh. Yang paling parah sih waktu intermittent fasting, karena mungkin gue juga nggak bisa makan langsung banyak gitu, sedangkan jendela makannya kan dibatasin ya. Nah dulu gue pernah yang berhasil itu adalah pakai makannya itu banyakin protein. Jadi karbonya tuh dikit, paling dari kentang rebus atau mashed potato, makanya tuh harus steak, pokoknya daging-dagingan deh ya. Nah itu lumayan cepat turunnya dan nggak ngerasain pusing dan segala macam, cuman udah nggak kuat ada kantongnya guys. Nggak bercanda. Jadi emang itu jauh lebih mahal gitu ya. Terus asupan karbonya ya udah cuma dari kentang, mashed potato dan segala macam. Jadi makannya sate, steak ya, pokoknya daging-dagingan lah ya. Itu yang berhasil. Lalu kalau lagi di kantor atau apa kan kita susah ya mau cari steak atau sate di siang hari dan segala macam yang delivery. Selain memang biayanya lebih mahal of course gitu kan. Nah akhirnya gue coba ini lagi. Lalu yang kedua gue pernah juga ke dokter, itu dibatasin kan 6 kali makan
Tapi lu makannya tuh diatur, kayak contoh tumis apa, tumis paginya itu pisang sama susu, lalu tumis sayur, lalu ayam dada rebus atau ayam dada yang ditumis aja tanpa minyak pakai teflon dan segala macam. Nah, itu turun juga, tapi balik lagi waktunya itu susah banget untuk nyiapin itu semua, untuk preparing itu semua, karena sehari itu 5 menu, 6 menu itu beda-beda, termasuk buahnya pun beda-beda. Misalkan hari ini paginya pisang, malamnya semangka dan lain-lain. Makanya gue selalu bilang konsultasi dulu ke dokter gitu. Nah, ini gue komen dari itu semua, mudah-mudahan berhasil dan gue akan share ke kalian, oke? Gue lanjutin dulu. Oke guys, jadi ini adalah perbekalan gua ya selama sehari, dimana gue takutnya nanti kalau pas di jalan atau di kantor gue kan nggak bisa update ya pada saat jam makan ya. Intinya adalah ini adalah karbonya gue dari ubi Cilembu ya, ini ambilnya dari idenya Iu ya. And then proteinnya gue ambil dari rendang, sama ini rendang daging sama telur rebus ya. Of course bumbunya lo nggak boleh habisin ya guys, ini karena beli ya udah masukin aja semua di kotak makan ya kan. And then vitaminnya atau buahnya, seratnya gue ngambil dari buah mangga. Nah ini adalah asupan gue selama sehari ini. Nah kalau misalkan nanti malam-malam masih lapar atau asupan ini semua masih nggak cukup kalorinya, biasa kan lo ngerasain nih, atau gue pribadi gue ngerasain pusing atau whatever ya, itu ya kalian tinggal tambahin misalkan nih susu low fat, yogurt ataupun telur rebus, which is itu menurut gue enak banget sih. Jadi ini benar-benar purely diet yang memang gue suka, dan makannya itu diatur jamnya, cuman nggak sampai strict banget gitu. Pokoknya sebelum lapar ya udah gue makan, misalkan makan ubi dulu nih setengah, abis itu mungkin makan sorean dikit makan proteinnya, nanti malam makan mangganya gitu. Oke? Karena ini gue mau siap-siap jalan dulu, nanti gue update lagi ya. The next day. Pagi guys, jadi ini tepat pagi-pagi gue bangun sebelum ngapain ya, semalam kan udah nimbang. Nah ini pagi ini ada di angka berapa? Tada! Ini tanggal 2 November jam 9 juga, jam 8.58, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ini gue belum apa-apa, sorry, ini nggak preparing banget, ya udah home daily vlog aja gitu kan. Ini belum make up, masih pakai hair towel gitu ya. Jadi sambil nunggu ini kering biar menghemat waktu, gue mau kasih lihat ke kalian sarapan gue. Jadi kalau kemarin gue sarapannya adalah granola, hari ini pagi ini gue sarapannya adalah sereal. Lagi-lagi ya yang gue bilang ya, diet gue ini adalah diet praktis karena emang pertama gue nggak bisa masak, nggak ada waktu buat persiapin itu semua dan lain-lain. Alasan gue pilih yang udah packaging begini adalah selain pertama lebih praktis, udah ada susunya dan segala macam. Yang kedua, takarannya itu nggak kebanyakan. Jadi di sini udah ada langsung sekali makan, udah ada langsung kalorinya, 140 kalori. Jadi udah tahu nih asupan sarapan lu berapa. Oke, gue siapin dulu ya. Oke guys, jadi ini adalah menu hari kedua gua ya, yang udah gue siapin. Ini mangga udah gue potong-potong. Ini ubi Cilembu sama seperti kemarin, mangga juga seperti kemarin, rendang pun sama seperti kemarin, cuma bedanya hari ini gua rendangnya nggak pakai telur guys. Itu aja. Seperti biasa gua disclaimer, kalau nanti masih lapar ya udah tinggal tambahin telur rebus di malam ataupun susu low fat dan lain-lain. Nanti gua akan update di akhir video. Apakah gue ada tambahan asupan lagi selain yang di sini? Apakah akan turun lagi atau malah justru nggak ngefek di hari ketiga? Oke? See you. Approximately 10 hours later. Oke guys, jadi ini hari terakhir, ini tanggal 2 November ya, malam. Karena pertama kali gue nimbang itu 31 Oktober malam juga. Oke, ini gue nolin, langsung ke sini kita naik. Oke, which is gue gak kelihatan tuh guys berapa tuh. Oke guys, itu dia ya ending dari journey diet iseng gue. Oke, diet iseng tuh maksudnya ini tuh bukan diet yang bisa kalian rekomendasiin atau kalian ikutin dalam jangka panjang ya guys. Ini cuman
video ini purely buat motivasi kalian bahwa kalau lu usaha lu pasti bisa kok gitu loh, termasuk juga gua gitu. Cuman ya balik lagi males ya kan, excuse-nya banyak dan lain-lain ya kan. Dan believe it or not, ini bukan diet yang akan bertahan lama, karena kalau diet yang bertahan lama kalian harus jaga asupan kalori masuk dan kalori keluar, kalian harus olahraga dan lain-lain. Oke? Jadi ini percayalah, kalau abis ini gua nggak jaga makan, gua mulai kayak liburan kemarin and then semua makanannya banyak, terus sampai malam makan, sehari bisa makan 5 kali, 6 kali karena bikin video dan lain-lain, which is itu excuse, oke? Pasti akan naik lagi, ya. So gua recap aja, jadi dalam waktu 3 hari ini, yang gua shoot kayaknya cuma sekitar 2 hari ya guys. 3 hari ini gua pertama kali mulai itu gua di tanggal 31 Oktober 2022 pagi ya, pagi itu gue timbang. Sayangnya itu gue benar-benar nggak ke-shoot karena gue nggak kepikiran memang ini mau dibikin vlog. Itu gue nggak kepikiran karena ini diet macam apa, ini diet yang gue create sendiri gitu ya, dengan kondisi badan gue sendiri yang sudah mencoba berbagai macam diet gitu, diet diet intermittent fasting, and then diet yang ngurangin atau nggak makan karbo, lalu diet yang makan protein doang. Jadi udah berbagai macam diet gue coba, dan gue mencoba combine yang cocok dengan kondisi gue, di mana gue vertigo, gue sering migrain, and then gue darah rendah, HB gue juga rendah, ya tensi rendah. Jadi ya harus di-combine gitu, karena gue atau kita sendirilah yang tahu diri kita sendiri gitu ya, kapasitas badan kita tuh kayak gimana sih gitu. Jadi di 31 Oktober itu pagi banget gue timbang, itu berat gue ada di posisi 69,75. Berat banget ya. Iya, emang gue memang berat guys. And then habis itu gue menjalankan jenis makanan yang sudah gue beritahu ke kalian di hari yang pertama itu di 1 November. Nanti kalian bisa rewind aja video ini, gue makan apa aja itu seharian ya. Malamnya di 31 Oktober malam gue timbang, itu berat gue sudah ada di angka 69,05, which is dalam satu hari itu berat gue udah berkurang 0,7 atau 700 gram atau 0,7 kilo ya. Itu malam-malam 31 Oktober gue timbang karena gue benar-benar berpikir gue mau record biar ada historinya gitu ya. And then besok paginya 1 November gue preparing, gue share ke kalian gue sarapan apa, gue preparing apa buat makan siang gue, makan petang gue, makan malam gue, bekal gue ya, gue share. And then seharusnya di tanggal 1 November malam itu gue timbang, tapi gue kelupaan, gue ketiduran. Dan barulah tadi pagi atau di hari ini tanggal 2 November pagi itu gue timbang, beratnya sudah ada di angka 68,6 ya. Jadi dari yang sebelumnya itu sudah berkurang sekitar 450 gram. Oke, nanti editor gue mungkin bisa tayangin di sini kalau gue salah ngitung ya, karena ini benar-benar nggak ada persiapan. Oke, sekitar 450 gram atau hampir setengah kilo ya. Ya, satu hari lagi tuh ya. And then gue makan preparing meal gue atau bekal gue yang memang konsepnya gue banget. Konsep orang yang pergi pagi buat kerja, males cari makan, males preparing healthy food, dimana food yang gue makan juga nggak healthy mungkin gitu ya. Gue cuma sekedar caplok-caplok sana sini. And then malam ini tepat di 2 November ya, malam ini sekitar jam 10 malam gue timbang lagi dan ada di angka 67,8. Jadi sama tadi pagi sampai sekarang itu udah turun lagi 8 ons atau 800 gram. It's almost 1 kilo di dalam satu hari ya. Ini kalau kata dokter gizi gue ini udah nggak bener, ini udah nggak sehat, dietnya ini udah nggak sehat ya. Ini benar-benar dietnya udah nggak sehat, karena dalam cuma dari 31 Oktober sampai sekarang itu turunnya sudah 2 kilo lebih. Jadi sehari itu sekilo. Lu bayangin nggak kalau ini lu lakukan terus konsisten dan memang bisa seperti itu, dalam sebulan lu bisa turun 30 kilo.
Ya, tapi itu nggak mungkin guys, karena dari pihak dokter atau lo kalau Google itu juga udah ketahuan ya. Jadi semakin gemuk lu, semakin banyak kandungan lemak lu, semakin banyak kandungan air di dalam tubuh lu. Ketika lu pertama kali diet, ketika pertama kali lu mulai mengurangi kalori defisit atau lu olahraga dan segala macam, pasti turunnya akan cepat. Tapi nanti begitu lemak lu udah berkurang, air lu udah berkurang, maka akan berkurangnya dikit gitu. Oke, jadi ini sekali lagi gue bilang mau ditiru secara kebutuhan dalam tanda kutip adalah karena lu mau prewed, karena lu mau wedding, karena lu mau apalah gitu, ada acara yang gaun lu mungkin nggak muat. Dicoba beberapa hari aja, 2 atau 3 hari aja cukup, itu udah maksimal, boleh. Tapi tetap harus di highlight, diskusi dulu atau konsultasi dulu sama dokter, oke? Dan kalau pertanyaan terakhir, apakah lu nggak olahraga? Gua sendiri, gua olahraga tapi kembali lagi ya, kalau udah males obatnya udah nggak ada, ya kan? Jadi gua olahraga itu benar-benar kalau gue inget doang, dan yang gue ikutin adalah gue ikutin dari YouTube. Ada olahraga Tabata, kalau kalian bisa lihat itu cuma 4-5 menit. Kadang-kadang pagi gue olahraga itu 4 menit, 5 menit. Kalau inget dan kalau nggak males, malam juga sebelum mandi pulang kerja gue juga ngelakuin itu. Tapi jujur Li, itu sama sekali nggak rutin guys, oke? So, siapa yang mau ngikutin diet, gue nggak tahu ini mau dikasih nama diet apa, karena ini benar-benar gue ambil caplok dari yang kalian bisa cari di Google lah. Diet IU, diet apa lagi, diet Om Deddy, intermittent fasting, dan lain-lain, oke? So, thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gue terus. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Siska Dewi dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan journey dari gue. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always stay smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.